Pasti FYP soalnya. Cintai seseorang sewajarnya, karena boleh jadi orang yang paling kita cintai hari ini akan jadi orang yang paling kita benci di kemudian hari. Dan bencilah orang sewajarnya, karena boleh jadi orang yang paling kita benci hari ini akan menjadi orang yang paling kita cintai suatu hari nanti. Bahkan kabar baiknya, orang yang paling kita benci kalau dia laki-laki boleh jadi akan jadi suami kita nanti. Makanya sering kan kadang-kadang dikejar, kamu ngapain sih ngejar-ngejar aku? Enggak, saya enggak ngejar, cuman enggak tahu kamu aja kok deket-deket terus. Terus dengan penolakan yang halus perlahan-lahan akhirnya luruh. Setelah itu akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan mereka menikah, padahal dulunya benci banget. Makanya cintai sewajarnya, benci juga sewajarnya. Teman-teman harus tahu, kita tuh dikasih kecewa sesaat, kita tuh dikasih luka sebentar. Maka kalimat ini jadi pengingat, dunia bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Jadi jangan sedih tentang bagaimana dunia memperlakukan kita. Tapi enggak ideal Ustadz, memang dunianya tempat segala ketidakidealan. Kalau mau cari yang ideal, masuk surganya Allah. Siapa bilang dunia ini ideal? Bahkan dunia tidak ideal untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dijamin surganya Allah, orang yang paling Allah cinta, orang yang paling Allah ridhoi, dan orang yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti. Apa yang beliau alami dalam hidup beliau? Lahir di Mekah, besar di Mekah, keluarga di Mekah, mertua di Mekah. Beliau juga berjodoh dengan orang Mekah, wanita yang paling mulia, Bunda Khadijah. Dari mudanya track recordnya selalu baik. Jujur. Gak ada sekalipun orang yang berani bilang Muhammad pendusta, gak ada. Jujurnya bukan main Rasulullah. Hingga ketika Nabi dakwah, nyampein kebaikan, nyampein kebenaran, Nabi mulai didustakan. Nabi diusir dari tanah kelahiran. Apa yang kita rasain kalau kita punya pengalaman sama kayak Nabi? Apa yang kita rasain kalau kita punya cerita yang kurang lebih sama kayak Nabi? Besar, meremaja, mendewasa, lalu dibuang. Kaumnya enggak menginginkan baginda. Hingga akhirnya Allah perintahkan hijrah Nabi Muhammad. Allah yang memerintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi bangun sebuah peradaban. Hingga tahun 8 Hijriyah Fathu Mekah. Kota Mekah yang dulu membuang Nabi, kota Mekah yang dulu menghina Nabi, mengejek Nabi, kota Mekah yang dulu nyakitin hati Nabi, ditaklukkan sama baginda setelah 8 tahun Nabi tinggal di Madinah. Apa jadinya? Orang yang dulu ngusir teman-teman dari kampung, dari desa teman-teman semua, lalu teman-teman berhijrah, sukses, kaya raya, jadi seorang pemimpin nomor 1 di negeri itu. Terus teman-teman pulang ke kampung itu. Mungkin kalau kita udah bilang, mana yang dulu ngejek-ngejek saya, mana yang dulu ngerendahin saya, mana yang dulu hina saya, mana yang dulu. Mungkin kalau kita udah begitu, tapi baginda Nabi beda. Rasa luka yang dulu sempat menoreh di jantung bahkan hati beliau yang mulia, beliau balas dengan satu kalimat, dan kalimat ini masyhur termaktub di beberapa kitab literatur sirah nabawiyah. Idhabu antum tulaqa. Saat Nabi futuhat, membebaskan kota Mekah dari segala berhala, dari segala kemusyrikan dan segala kejahatan, Nabi masuk, lalu semuanya ketakutan. Gimana nanti kalau Muhammad bunuh kita? Karena dulu kita pernah berencana untuk hilangi nyawanya Muhammad.
Gimana nanti kalau Muhammad lemparin batu buat kita? Karena dulu kita pernah ngelemparin batu kepada Muhammad. Romuhum bil hijaroh, kata para ulama. Nabi romuhum bil hijaroh, dilempar sama batu. Itu baginda kita teman-teman. Begitu Nabi membebaskan kota Mekah, Nabi cuma bilang, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian bebas dan kami tidak akan membalas. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mau tahu sosok terbaik itu ada di siapa? Sosok terbaik itu ada di Rasulullah. Contoh hidup terbaik kita adalah Rasulullah. Kalau kita mau copy paste Rasulullah. Sakit Ustadz, dia hina saya Ustadz. Dia robek-robek harkat martabat saya Ustadz. Dia pokoknya saya nggak sampai hati untuk nyebut saking sakitnya. Kan kadang-kadang ada ya fase-fase di mana rasa sakit itu udah nggak terwakilkan lagi kecuali dengan air mata. Cuma bisanya nangis aja. Mau berdoa, ya Allah putusin urat sarafnya ya Allah. Tapi kita nggak tega. Orang seterzolimi apapun, kalau hatinya masih bersih, nggak tega untuk ngucap yang buruk sama orang yang pernah zolim ke dia. Sakit banget, tapi kita nggak nyampe hati bilang yang buruk. Nabi kalau mau balas waktu itu bisa. Nabi bukan cuma, mohon maaf, presiden, Nabi raja. Pemimpin kaum muslimin, bukan satu wilayah, dunia. Kalau Nabi mau balas, siapa yang kemarin itu ngelempar saya dengan batu? Sini. Siapa yang kemarin merencanakan mau hilangi nyawa saya? Sini. Siapa yang kemarin merencanakan untuk menghunus pedang ke leher saya? Sini. Penggal kepalanya. Kalau beliau mau kayak gitu, bisa. Tapi Nabi bukan tipikal orang yang kayak gitu. Nabi memilih berdamai dengan diri beliau. Nabi memilih menjemput ridho Allah dengan mendoakan. Sahabat jiwa, itulah materi yang dibawakan oleh Ustadz Irfan yang Masya Allah bisa mengobati setiap jiwa yang terluka. Sesaat lagi kita akan saksikan materi dari Ustadz Irfan Rizky Has dalam Me Time.